Shalom, sahabat GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sapaan Gembala GKI saat ini bersama dengan saya, Pendeta Supatmo, melayani di GKI Gondowono Semarang. Kita akan bersama-sama merenungkan tema, jangan lupakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami mampu menemukan kehendak Tuhan, sehingga nantinya kami diberkati oleh firman Tuhan ketika firman Tuhan itu mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, Yosua pasal 7 ayat 2-4 akan kita baca dan kita renungkan demikian, saudara. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, setelah Yosua dan bangsa Israel mampu mengalahkan kota Yeriko, yang merupakan sebuah kota yang besar pada zaman itu, Yosua dan bangsa Israel ingin menduduki atau mengalahkan kota Ai, yang merupakan kota yang lebih kecil dibandingkan dengan kota Yeriko, yang tentu pasukannya juga lebih lemah dibandingkan dengan kota Yeriko. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, walaupun kota Ai merupakan kota yang lebih kecil daripada kota Yeriko, tetapi Yosua masih memikirkan ada resiko atau ada kemungkinan pasukan Israel dikalahkan oleh pasukan kota Ai itu. Sehingga sahabat GKI, Yosua menyuruh beberapa orang untuk mengintai kota Ai, untuk melihat-lihat kelemahan dan kekuatan kota Ai, untuk melihat seberapa besar pasukan yang dimiliki kota Ai. Sehingga ketika pengintai itu pulang melaporkan hasil pengintaiannya, Yosua bisa mengatur strategi, membuat rencana, dan menyiapkan pasukan sehingga mereka bisa mengalahkan kota Ai dengan baik. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, setelah pengintai itu beberapa hari di kota Ai, kemudian mereka segera kembali dan melaporkan kepada Yosua demikian, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang saja untuk menggempur kota Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati kalimat itu, saudara, di situ terkesan ada arogansi, terkesan ada kepercayaan diri yang berlebihan dari pengintai-pengintai itu. Mereka yakin dan mereka bisa memastikan bahwa mereka akan menang, akan mengalahkan
pasukan Ai dengan mudah. Mereka juga menyepelekan keadaan kota Ai dengan mengatakan, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar laporan dari pengintai-pengintai itu, maka Yosua menyiapkan sekitar 3.000 pasukan. Jumlah yang maksimal yang diminta oleh pengintai-pengintai itu untuk mengalahkan Ai. Disiapkan 3.000 pasukan. Dan 3.000 pasukan itu berangkat dengan semangat menyerang, menggempur kota Ai dan ingin mengalahkan kota Ai. Tetapi hasilnya apa, sahabat GKI? Mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Mereka kalah atau mereka dikalahkan oleh pasukan kota Ai itu. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan pasukan Israel yang jumlahnya 3.000 orang itu dikalahkan oleh pasukan Ai? Yang membuat mereka kalah bukan strategi yang salah. Yang membuat mereka kalah bukan kekuatan yang kurang dari bangsa Israel. Yang membuat mereka kalah adalah mereka melupakan Tuhan di dalam rencana itu. Mereka terlalu mengandalkan kekuatan mereka. Mereka terlalu menyepelekan kota Ai. Sehingga akibatnya, sahabat GKI, mereka pun kalah dalam peperangan melawan pasukan kota Ai pada waktu itu. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, dari kisah bangsa Israel tadi, kita belajar apa? Yang pertama, dalam setiap keputusan dan langkah kehidupan kita, pasti ada kemungkinan atau ada resiko kegagalan. Ada resiko kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Tetapi sahabat GKI, walaupun ada kemungkinan resiko gagal, walaupun ada kemungkinan kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita harus tetap ambil keputusan. Kita harus tetap melangkah di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, untuk meminimalkan terjadinya resiko kegagalan, maka kita perlu membuat strategi perencanaan, membuat langkah-langkah yang baik, tepat dan matang, serta melakukannya, menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Kemudian mari kita tetap menyertakan Tuhan dalam semuanya itu. Menyertakan Tuhan dalam langkah-langkah kita, menyertakan Tuhan dalam keputusan kita, menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Mengapa? Ketika kita menyertakan Tuhan, ketika kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, jikalau kita berhasil, sahabat GKI, kita tidak menjadi sombong. Karena kita menyadari bahwa keberhasilan kita itu bukan semata-mata karena kekuatan, karena kemampuan kita sendiri, tetapi juga karena campur tangan Tuhan, sehingga kita berhasil dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jikalau kita gagal, sahabat GKI, kita pun juga tidak menjadi patah semangat, tidak menjadi putus asa, karena kita yakin masih ada Tuhan yang akan menguatkan, yang akan menolong, dan akan memampukan kita untuk bangkit kembali dan mencoba lagi sampai kita berhasil. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, saya mengajak, janganlah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, agar kita tetap semangat dan mengalami berkat di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini yang menguatkan kami di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala pergumulan yang kami hadapi, di tengah-tengah pandemi corona yang juga belum berakhir dari kehidupan kami ini. Kami rindu biarlah kami tetap menyertakan Tuhan. Kami tetap mengingat Tuhan supaya kami tetap semangat. Kami tetap dituntun Tuhan. Tidak putus asa meraih keberhasilan demi keberhasilan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kehidupan keluarga kami. Berkatilah kehidupan kami dari hari ke hari. Supaya kami dan keluarga kami dan jemaat kami pun tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.